Halo Farouk, udah sampai di end of 2025. Aku mau reflect on things on how WAV has changed my life. As you know, sekarang aku lagi di Australia, pakai visa WAV. Well, basically visa ini bisa untuk setahun, tapi maksimal bisa sampai 3 tahun. Kita harus kerja di kerjaan eligible gitulah untuk extension visa kita. Dan aku mau sharing 11 hal yang aku pelajarin selama aku tinggal di sini. Let's get on to it. Yang pertama, being healthy felt easier. Kenapa sih being healthy felt easier daripada di Indonesia? Karena I do think kalau di sini dengan environment yang ada di supermarket, bahkan lihat orang-orangnya, banyak orang sehat, terus mereka suka jogging pagi, badannya bagus-bagus, makan buah, makan sayur, bahkan minuman protein di sini tuh banyak banget. Dan I think itulah yang membuat being healthy it's easier in here daripada kalian mau makan junk food. That's the main point. Makanya aku di sini I think I do feel a little bit more healthy daripada di Indonesia. Yang kedua, automating finance. As someone yang kurang financial illiterate, aku tuh masih gak ngerti uang itu untuk apa, invest di mana, dapetin gimana, dipakai untuk apa. Dan selama aku ya di sini, tinggal di luar, I learn a lot. Dan salah satunya yang penting adalah automation uang. Kenapa sih automation itu penting? So, aku kalau misalnya disuruh setiap kali gajian aku harus membagi, itu susah. Jadi what do I do adalah automation ini. Jadi setiap kali gajiku masuk, hari besoknya itu langsung uangnya keluar. Jadi beneran untuk saving, buat investing, buat beli barang, kayak once aku mau shopping apa, mau beli makan apa, itu udah ada pakemnya semua. Jadi ada namanya sistem YNAB, Unit a Budget, basically itu kalau kamu mau pakai sistem envelope itu juga bisa. Basically setiap uangmu itu punya tugas masing-masing. Jadi mereka punya tugas masing-masing, mau ini buat belanja, mau buat saving, mau buat beli rumah, beli apa, beli hotel atau apa, terserah lah. Tapi itu menurutku yang efek banget ya aku. Yang ketiga, making content itu nggak harus keren, tapi berguna. Well, sure, kalau misalnya aku bisa ngedit, bikin video lebih bagus, I think it's very good. Tapi, there is another thing dimana kalau saat konten kalian berguna, itu memberikan self-satisfaction yang beda banget. Untuk kamu bisa membantu orang, it's a whole new level dan aku harap teman-teman bisa ngerasain sih. Rasanya gimana sih ngebantu orang, apalagi dapat konten, terus mereka bilang, thank you ya, aku udah kebantu banget. Nah, it's, ah, I think many people can relate yang udah bikin-bikin konten. Yang keempat, you are stuck because you have no plan. Aku udah sering banget di sini. Kalau aku dalam satu hari itu aku nggak ada plannya mau ngapain. Bener-bener hari itu kayak kebuang cuma-cuma. Dan aku sekarang masih membuat habit itu untuk tetap selalu bekerja, untuk bisa konsisten habit itu. Tapi aku ngerasa setiap kali ada suatu hari di mana aku nggak punya plan sama sekali, it literally breaks my day. Bener-bener aku nggak ngerti hari itu mau ngapain ya. Kalau ada diajakan keluar ya keluar, kalau ada mau masak ya masak. Bener-bener nggak ada apapun. Tapi suatu saat aku udah coba eksperimen ke diriku juga. Kalau misalnya hari ini tuh untuk hari kreatif, jadi aku harus bikin konten atau bikin skrip atau apa, itu selesai semuanya. Jadi how you plan your day is how you plan your life juga. If you don't plan your day, then your life will go downhill tanpa kalian sadar ataupun gak sadar. Next one, AI is your best friend. Aku lagi pakai Claude sama ChatGPT untuk bantu cara bikin konten dan juga personal branding ataupun self reflection. Jadi dari AI ini sendiri, si Claude ini lebih buat kayak script ataupun lebih ke content writing lah. Jadi aku bener-bener di situ aku prompting, terus aku ngetik sendiri skripku gimana, aku minta mereka sarannya gimana dari AI, lalu kita reflect dan benerin lagi gitu, supaya lebih sesuai dengan aku. Dan akhirnya itu ngebantu banget dari Claude. Dan ChatGPT itu juga banyak untuk ngecek dari personal, terus kayak psychologically gimana, self check in dan whatever. Dan I do think AI itu bakalan ngebantu kita banget. Six, pelajaran yang aku dapat di sini juga. Asians itu etos kerjanya tinggi. Tapi kalau Australian itu direct dan firm. Apa sih artinya? Kalau misalnya teman-teman udah kerja di Australia, kalian bakalan tahu bahwa orang Asia itu kerjanya itu gila. Dan bahkan kita yang dirasa gila, itu sebenarnya kita tuh kerjanya biasa. Kita nggak over the top. Dan menurut mereka tuh udah oke banget. Dan di situ sebenarnya advantage dari orang Asian. Maybe English kita mungkin nggak terlalu bagus dan whatever, but itu bisa jadi leverage kita gitu loh. Sedangkan orang Australia ini lebih direct dan firm. Kalau misalnya mereka ngomong ada sesuatu yang salah ataupun nggak suka, mereka bilang with no hard feelings. Dan itu menurutku satu hal yang orang Indonesia itu harus belajar lagi.
Aku pun personally kayak gitu, masih perlu belajar lagi untuk take the things as objective as possible. Jadi kita ngomongin problemnya ya problemnya, bukan orangnya. And I do think itu aku banyak belajar dari Australian seperti itu, untuk berani lebih speak up kalau memangnya ada yang salah atau apa, speak up supaya kita bisa perbaiki bareng-bareng. Jadi nggak diendepin terus ngomong di belakang. Yang ketujuh, untuk berteman itu harus mau saling usaha dan saling pengertian. Kalau misalnya cuma salah satu itu bakalan susah banget. Artinya gimana? Namanya friendship itu harus ada give and take. Kita memang lebih baik kalau kita give terus, oke, but sometimes you need to take something gitu loh. Kalau misalnya kita give terus dan semakin apa ya, jadi lumrah, itu bakalan susah. Jadi mau kita sebaik apapun, either way itu bakalan it will consume you more gitu, dan kamu you'll break in there. And I do think in friendships people need to understand bahwa everything needs to be give and take. Nggak harus 50-50, 70-30 itu juga oke. But again, kadang seseorang yang lebih, seseorang yang kurang, kadang satunya lebih, satunya kurang, ataupun kebalikannya, which is fine. Kedelapan aku pelajari adalah kalau misalnya kita nggak ada waktu susah, waktu sukses itu kita nggak bisa nikmati to the fullest. Maksudnya gimana? Apakah nyari waktu susah? Ya enggak. Tapi on the hardest day, saat kita berjalan nanti sampai ke depan sana dan kita mencapai suatu kesuksesan ya atau keberuntungan lah, itu kita bakal looking back dan kayak oh my god, thankful ya. Ternyata dulu aku pernah di trenches ini, ternyata pernah di sini, sekarang aku udah di sini. Look at the progress. Dan dari situlah kita baru tahu namanya gratitude. Yang menurutku nggak banyak orang sadar ataupun lupa untuk berterima kasih juga, untuk mengucap syukur lah. Nah, akhirnya masuk ke next point kita adalah gratitude. Rasa sejak awal aku dapat WAV, aku tuh udah diberkati. Dari SD WAV-nya aku sampai 4-5 kali ke gig, akhirnya bisa dapat, terus akhirnya bisa terbang ke sini, dapat rent yang oke dengan teman-temannya yang oke, dapat di Outback yang oke, dapat kerjaan yang oke, terus as a groupnya juga oke, and it's a blessings really. Yes, memang kita nggak langsung dapat jebret, langsung bisa dapat semuanya yang aku mau, tapi perlahan semua itu dicukupkan, and I think that's the main point kenapa kita harus feeling grateful gitu loh, karena bersyukur itu membuka pintu lebih besar lagi untuk kita semua. I do think that way ya. Yang ke-10, mental resilience itu ditempa, kan tiba-tiba ada. Maksudnya apa? In every challenges that you've faced, that will be the forging effort di sana, dimana kamu bakalan ditempa untuk mentalitimu itu semakin lebih bagus. Will you break or you make? Nah, will you make or break itu di sana. Kalau misalnya di titik itu kamu tertekan dan kamu break, ya sudah, habislah kita. Tapi kalau misalnya kamu make, you'll get a lot more gitu ke depannya. Dan apakah nanti ke depannya itu problem yang datang itu lebih gampang? Enggak juga. It's just your mental resilience itu sudah lebih tinggi. Jadi ketemu dengan problem yang lebih baru, yang mungkin lebih susah juga, kamu itu lebih bisa persevere untuk hadapin itu. Dan I do think mental resilience harus selalu dilatih dan dijaga. Kalau misalnya kalian nggak ngelatih, suatu saat akan hilang ya hilang. We never know. Ini yang terakhir adalah, how you do things is a reflection of who you are. Let me explain on this last one. Adalah, saat kamu bekerja, ataupun saat kamu, whatever you do in life lah basically. Kita ambil contoh pekerjaan ya. Kalau dalam bekerja, kamu malas-malasan, terus kamu nggak mau berkembang, terus kamu kayak susah dibilangin, dikasih feedback malah defensif, well, I think di segala aspek kehidupanmu kamu bakalan seperti itu. Kamu susah untuk berkembang, mau diajak berkembang ini susah. Tapi if you do it differently, kayak kamu, oh you're willing to take new challenges, kamu berani untuk tanya, berani untuk taruh dirimu di luar sana, that is how you actually do everything in life. Dalam kamu mendapatkan business opportunity misal, atau dalam pekerjaan, ataupun dalam relationship, I don't think kamu bakalan menunjukkan skill ataupun traits itu di segala hal. Karena aku yakin kamu nggak bisa kayak pick and choose gitu. Oh, aku mau kelihatan ini di sini, di sini, di sini. Yang ini nggak bisa. Itu bakalan kelihatan semuanya. Mungkin secara percentage, mungkin yang ini kelihatan 100% kamu banget. Terus yang di sini 80%, tapi di sini juga 10-5% pasti kelihatan. And you know, the smart people, the smart person will know if it's fake or not. And ya itu yang perlu dipengerti juga ya, menurutku gitu.
And I do think masih banyak sih refleksi yang aku bisa dapat dari 2025, apalagi sejak WFH ini. But I do think 11 hal yang aku banyak belajar itu adalah hal-hal yang aku sebutin tadi. And this is 19 Desember 2025, 11 hari lagi menuju 2026. And I do think di 2026 there will be a lot of good things coming and maybe surprises that is coming. Aku siap untuk mendapatkan itu, siap untuk menghadapi itu. Whatever the challenges ahead, I do believe I can stand still, I can stand strong. Dan in everything that I do, I believe God has blessed me and God is always with me. So we'll have to see di 2026. Mungkin kita bikin refleksi juga di 2026, or maybe we make, sebelum kita sampai refleksi 2026, kita bakal bikinan video yang long form seperti ini lebih banyak lagi. But until then, I'll see you guys, and tetap selalu level up diri kalian dimanapun kalian berada dan kapanpun itu. I'll see you by then. Bye.